Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Apriliani. Saya dari kelas 9B. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang teknologi ramah lingkungan. A. Pengertian dan prinsip teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan secara sederhana didefinisikan sebagai teknologi yang diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia tanpa perlu merusak atau memberikan dampak negatif pada lingkungan sekitarnya. Terdapat 6 prinsip teknologi ramah lingkungan yang meliputi refine, reduce, reuse, recycle, recovery, dan retrieve energy. 1. Refine. Refine menggunakan bahan yang ramah lingkungan serta melalui proses yang aman. 2. Reduce. Reduce dapat mengurangi jumlah limbah dengan mengoptimalkan penggunaan bahan baku. 3. Reuse. Bahan baku yang tidak terpakai atau sudah menjadi limbah diproses dengan cara yang berbeda untuk digunakan kembali. 4. Recycle. Bahan baku yang tidak terpakai atau sudah menjadi limbah diproses dengan cara yang sama untuk digunakan kembali. 5. Recovery. Pemanfaatan limbah untuk diproses demi memenuhi kebutuhan yang lain. 6. Retrieve energy. Retrieve energy menghemat energi dalam proses produksi. B. Aplikasi teknologi ramah lingkungan. 1. Teknologi ramah lingkungan bidang energi. Contoh teknologi ramah lingkungan yang sudah diterapkan oleh manusia dalam bidang energi yaitu sebagai berikut. A. Biofuel. Biofuel adalah bahan bakar yang berasal dari tumbuhan. Biofuel yang diolah dari bahan organik secara langsung terdiri dari etanol dan biodiesel. B. Biogas. Biogas adalah gas alami yang dihasilkan dari pemecahan bahan organik oleh bakteri anaerob dan digunakan dalam produksi energi. C. Sel surya. Sel surya adalah teknologi yang dapat digunakan untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Ketika cahaya matahari mengenai sel surya, maka cahaya menghasilkan emisi elektron pada komponen panel elektron tersebut, dihubungkan dengan sistem tertentu sehingga dihasilkan listrik. D. Hydropower. Hydropower adalah teknologi yang digunakan untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Pemanfaatan teknologi hydropower dilakukan dengan membangun dan membendung sungai besar untuk membentuk tempat penampungan air. Hydropower memiliki keunggulan yaitu dapat menghasilkan energi yang besar, membutuhkan biaya yang sedikit, dan sedikit menghasilkan emisi karbon dioksida. E. Ocean Power. Ocean Power atau pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut dan ombak merupakan teknologi yang digunakan untuk menghasilkan listrik. Listrik dihasilkan dengan memanfaatkan pasang surut air laut dan ombak. Teknologi ini sangat ramah lingkungan karena mengambil sumber energi dari ombak sepanjang pantai, sehingga tidak menimbulkan emisi yang dapat mencemari lingkungan. F. Wind Power. Wind Power atau pembangkit listrik tenaga angin adalah teknologi penghasil listrik yang memanfaatkan energi dari angin. Teknologi ini akan menangkap angin melalui turbin. Kemudian, turbin akan mengubahnya menjadi energi listrik. Teknologi ini bebas dari polusi dan teknologi yang paling murah karena menggunakan sumber energi berupa angin. G. Geothermal. Geothermal adalah teknologi yang memanfaatkan energi panas yang tersimpan di kerak bumi. Energi geothermal dapat digunakan untuk memanaskan atau mendinginkan bangunan serta menghasilkan listrik. Geothermal dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik dengan sistem yang disebut hydrothermal reservoir. H. Fuel cell dan hydrogen power. Fuel cell adalah teknologi ramah lingkungan yang menggabungkan gas hidrogen dan gas oksigen. Reaksi antara hidrogen dan oksigen akan menghasilkan energi panas yang tinggi sehingga dapat digunakan sebagai sumber listrik. Teknologi fuel cell memiliki beberapa kelebihan yaitu sebagai berikut. 1. Hidrogen menyediakan energi lebih banyak daripada bahan bakar lainnya. 2. Gas hidrogen dapat dihasilkan dengan mudah melalui pemanasan air, mengaliri listrik, atau melepas hidrogen dari gas metana yang berasal dari limbah peternakan dan pertanian. 2. Teknologi ramah lingkungan bidang transportasi.
Contoh teknologi ramah lingkungan dalam bidang transportasi yaitu sebagai berikut. A. Kendaraan hidrogen. Kendaraan hidrogen menggunakan sumber energi hidrogen sebagai penggerak mesin. Kendaraan di dalam mesin kendaraan terdapat alat yang dapat mengubah energi kimia dari hidrogen menjadi energi mekanik. Alat tersebut bekerja dengan cara membakar hidrogen di dalam mesin pembakaran internal untuk menggerakkan motor listrik. B. Mobil surya. Mobil surya dapat menghasilkan energi listrik dari cahaya matahari sehingga dapat menggerakkan mobil. Teknologi mobil surya pada bagian atap dipasangkan panel surya yang dapat menyerap cahaya matahari dan dapat mengubah panas matahari menjadi energi listrik. C. Mobil listrik. Mobil listrik adalah mobil yang didorong oleh satu atau lebih muatan listrik, menggunakan energi listrik yang disimpan dalam baterai. Mobil listrik dapat mengurangi polusi udara karena tidak menghasilkan polutan dan mengurangi efek rumah kaca. 3. Teknologi ramah lingkungan bidang lingkungan. Lingkungan merupakan bagian terpenting dari kehidupan makhluk hidup. Jika suatu lingkungan sehat, maka makhluk hidup tinggal di lingkungan tersebut juga sehat. Adapun contoh teknologi ramah lingkungan dalam bidang lingkungan yaitu sebagai berikut. A. Biopori. Biopori atau lubang peresapan adalah teknologi yang digunakan untuk mencegah terjadinya banjir. Biopori dikembangkan dengan membuat lubang pada tanah. Biopori dapat mencegah terjadinya banjir dan dapat menjamin ketersediaan air saat musim kemarau. Tujuan dikembangkan biopori yaitu mencegah terjadinya kerembesan dan keretakan tanah, mengubah sampah organik menjadi kompos, meningkatkan kesuburan tanah, menjaga keanekaragaman hayati di dalam tanah, mengatasi permasalahan akibat adanya banjir dan mengurangi kekeringan dan longsor. B. Fitoremediasi. Fitoremediasi merupakan teknologi yang digunakan untuk membersihkan atau menghilangkan bahan-bahan pencemar dengan memanfaatkan organisme yaitu tumbuhan. Penggunaan tumbuhan pada fitoremediasi bertujuan untuk menghilangkan, memindahkan, menstabilkan, dan menghancurkan bahan pencemar lingkungan. Fitoremediasi memiliki keunggulan yaitu sebagai berikut. 1. Ramah lingkungan. 2. Biaya operasional rendah. 3. Mudah untuk diaplikasikan. 4. Aman digunakan. 5. Tanah dapat menjadi subur. 6. Dapat membuat kualitas lingkungan menjadi lebih baik. Salah satu contoh tumbuhan yang menjadi media fitoremediasi yaitu bunga matahari yang menghilangkan unsur boron dan timah. C. Toilet pengompos. Toilet pengompos adalah teknologi toilet kering yang menggunakan proses secara aerob untuk menghancurkan atau mendekomposisikan feses yang dihasilkan oleh manusia. D. Pemurnian air. Pemurnian air adalah teknologi yang dikembangkan untuk menghilangkan zat-zat kimia kontaminan biologis, partikel padat, dan gas dari air yang kotor. Teknologi pemurnian air dapat dikembangkan menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut. 1. Pemurnian air sederhana. Pemurnian air sederhana dibuat dari bahan yang mudah ditemukan seperti pasir, kerikil, batu, arang, ijuk, dan kain. Semua bahan disusun secara berurutan pada sebuah tabung kemudian digunakan untuk menyaring air kotoran di dalam air akan tersaring pada bahan sehingga dihasilkan air bersih. 2. Teknologi osmosis balik. Teknologi osmosis balik menggunakan prinsip tekanan untuk mengatasi tekanan osmosis yang terjadi secara alami. Pengembangan teknologi ini dilakukan menggunakan tabung yang berisi larutan garam yang diberi pemisah membran semi-permeable. Teknologi osmosis biasanya digunakan untuk membuat air dari air laut dengan menghilangkan garam dan zat lain yang tercampur dengan molekul air. 4. Teknologi ramah lingkungan bidang industri. Contoh teknologi ramah lingkungan yang dikembangkan dalam bidang industri yaitu sebagai berikut. A. Biopulping. Biopulping terinspirasi dari proses pelapukan kayu dan sampah tanaman oleh mikroorganisme.
Teknologi biopulping dijadikan solusi untuk mengelola limbah industri dari zat kayu. Penerapannya yaitu dengan memberikan mikroorganisme pada limbah zat kayu dan secara alami mikroorganisme akan mengurangi zat kayu. B. Carbon Capture and Storage. Carbon Capture and Storage adalah teknologi yang digunakan untuk mencegah dan mengendalikan emisi karbon dioksida. Carbon Capture and Storage digunakan dengan cara memanfaatkan teknologi dengan memisahkan emisi karbon dioksida dan mengubur jauh di bawah tanah. C. Perilaku hemat energi dalam keseharian. 1. Membentuk perilaku dengan menggunakan listrik saat diperlukan. 2. Mematikan televisi, keran air, atau lampu yang sudah tidak digunakan. 3. Memakai jenis pakaian yang nyaman sesuai dengan kondisi cuaca dan suhu udara, sehingga mengurangi penggunaan energi untuk pendingin atau pemanas ruangan. 4. Mengembangkan dan melakukan penelitian untuk energi alternatif, seperti biodiesel, sel surya, atau bioetanol. 5. Menghemat penggunaan kertas tusuk gigi atau peralatan lain yang memanfaatkan tanaman yang membutuhkan waktu lama dalam pertumbuhannya. 6. Matikan lampu ketika tidur atau aktivitas siang hari. D. Teknologi tidak ramah lingkungan. Teknologi tidak ramah lingkungan umumnya memiliki beberapa prinsip, antara lain menggunakan SDA yang tidak dapat diperbarui, menghasilkan limbah berbahaya, dan prosesnya dapat merusak lingkungan. 1. Pengolahan minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari makhluk hidup yang telah mati jutaan tahun yang lalu dan terjebak dalam suatu ruang yang tertutup oleh bebatuan di dalam tanah di dasar laut yang disebut minyak mentah. Untuk mengambil minyak bumi tersebut harus dilakukan pengeboran ke lokasi tersebut dan dipompa keluar. Ternyata kegiatan tersebut menimbulkan dampak negatif yang dapat merubah struktur lingkungan. Timbunan pasir, tanah, dan bebatuan akan digali dan diambil sehingga terlihat lapisan pasir minyak. Aktivitas penambangan minyak bumi tersebut menghasilkan polusi udara berupa debu, uap, asap, dan bau yang menyelimuti daerah tambang. Kilang minyak bumi tidak hanya dilakukan di daratan melainkan di tengah laut lepas yang terdapat potensi minyak bumi. Perairan di laut memiliki kadar garam tinggi yang dapat mempercepat proses korosi pipa-pipa yang ditanam di dalam laut. Jika pipa bocor, maka terjadi kebocoran minyak bumi ke perairan yang dapat membunuh flora dan fauna yang ada di sekitarnya tersebut. 2. Pengolahan batu bara. Batu bara merupakan sumber energi yang terbentuk dari jasad renik organisme jutaan tahun yang telah menfosil. Proses pembakaran batu bara juga menyebabkan terlepasnya gas-gas sulfur dioksida dan karbon dioksida yang memicu terjadinya hujan asam dan penyebab penyakit pada manusia. Pembakaran batu bara juga menghasilkan partikel karbon hitam dalam jumlah yang sangat banyak. Partikel-partikel tersebut dapat masuk ke dalam paru-paru melalui sistem pernapasan dan menimbulkan penyakit. 3. Mesin kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor konvensional yang masih menggunakan bahan bakar fosil termasuk ke dalam teknologi tidak ramah lingkungan. Hal itu, saat bahan bakar fosil tersebut dibakar untuk menghasilkan energi, dihasilkan pula gas sisa berupa karbon dioksida dan karbon monoksida. Kedua gas tersebut merupakan gas beracun yang membahayakan kesehatan serta dapat memicu fenomena efek rumah kaca dan pemanasan global. 4. Pembangkitan listrik tenaga 4. Pembangkitan listrik tenaga diesel atau uap. Pembangkitan listrik tenaga diesel menggunakan solar sebagai bahan bakar untuk memutar turbin dan menghasilkan listrik. Sedangkan pada pembangkit listrik tenaga uap, pembakaran batu bara digunakan untuk memanaskan air yang menghasilkan uap. Uap bertekanan tinggi digunakan untuk memutar turbin. Tetapi, asap hasil pembakaran batu bara dan diesel seperti mesin mobil menghasilkan karbon dioksida dan karbon monoksida.
Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang salah. Dengan ini saya tutup, terima kasih sudah mau mendengarkan. Wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.